itu diawali dengan persoalan di MK, itu kan persoalan yang besar. Sekarang tambah lagi dengan KPU yang dinyatakan bersalah secara moral. Ini jelas bagi para kalangan guru besar dan akademisi, ini persoalan besar, ini tidak baik-baik saja ini. Ya Mas Henry, kalau melihat banyaknya, masifnya suara-suara dari perguruan tinggi, dari guru besar maupun sivitas akademika di berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia ini, ada kemungkinan nggak mereka ini diorkestrasi atau digerakkan itu? Mas, mempengaruhi satu orang Hendri Subiakto saja sulit, Mas. Mempengaruhi seorang akademisi satu orang aja sulit. Mempengaruhi seorang guru besar juga tidak mudah. Ini ada berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu nanti, katakanlah begitu. Inilah yang namanya perubahan sosial, karena mereka terpicu, tersentuh dengan persoalan-persoalan moralitas yang dilanggar. Jadi itu tidak bisa ditolak ya, dan itu tidak mungkin digerakkan. Dan tidak ada hubungannya dengan gerakan-gerakan partisan, karena kita lihat track recordnya para guru besar yang bicara itu, mereka tidak pernah ikut partai, mereka tidak pernah jadi ikut relawan gitu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, dalam seminggu terakhir ini kurang lebih 47 sampai 50 perguruan tinggi yang terdiri dari guru besar dan sivitas akademika perguruan tinggi seluruh Indonesia bersuara. Mereka keluar dari kampus dan menyuarakan keprihatinan dari para guru besar sivitas akademika terkait dengan kondisi demokrasi di Indonesia dan khususnya tentang perilaku Presiden Jokowi. Ini menarik sekali dan ini seolah-olah kampus itu benar-benar menyerap suara masyarakat dan disuarakan. Nah, karena yang menyuarakan adalah para guru besar, bobotnya atau value-nya itu berbeda sekali. Dan ini bagi saya adalah alarm yang sangat kuat dan suatu parameter yang sangat kuat bahwa Indonesia memang tidak sedang baik-baik saja. Nah, untuk membahas masalah fenomena itu, kali ini saya mengundang salah satu alumni dari perguruan tinggi di Jogja, dua alumni bahkan dari Universitas Islam Indonesia dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan kebetulan beliau adalah pakar komunikasi politik dan guru besar dari Universitas Airlangga Surabaya, Profesor Dr. Hendri Subiakto. Mas Hendri, fenomena kampus bergerak sudah tidak bisa kita tahan lagi. Diawali UGM, kampusnya Mas Hendri juga. Saya sudah berbicara dengan Profesor Kuncoro, kemudian UII, Universitas Islam Indonesia, kampusnya Mas Hendri juga. Terus UI. Malah dipimpin di UII itu adalah rektornya langsung memimpin. Besoknya UI. Itu kampus saya juga, S2 saya di UI. UI juga luar biasa, dan itu dipimpin oleh Ketua Dewan Guru Besarnya, itu Profesor Dr. Hargetsusdi Hadisnowo. Dan akhirnya gelombang suara dari kampus itu seperti kayak jamur di musim penghujan begitu. Karena saya lihat kok mereka terinspirasi oleh dari Jogja, kemudian mereka bersuara dan suara mereka suara yang sangat genuine, karena saya tahu mereka ini kan sama sekali tidak punya kepentingan. Ya. Mereka sudah punya posisi dan tidak ingin jadi menteri, tidak ingin jadi apa, bukan orang partai gitu ya. Nah, fenomena apa yang terjadi sebetulnya yang ditangkap oleh para guru besar dan sivitas akademika perguruan tinggi ini? Ya, ini kan gelombang keprihatinan ya, merupakan gerakan sosial yang menyentuh ke mereka-mereka yang memberikan perhatian dan juga concern terhadap persoalan politik di negeri ini. Tentu saja mulainya itu kan keprihatinan itu dimulai ketika keputusan MK tahun nomor 90 itu yang memberikan jalan kepada Saudara Gibran bisa menjadi calon wakil presiden yang sebenarnya usianya tidak sampai 40, belum 40. Tapi kemudian ada perubahan norma
dengan keputusan MK nomor 90 itu bahwa walaupun belum 40 tahun kalau dia memiliki jabatan publik dipilih oleh secara umum itu bisa masuk. Nah ini kemudian masyarakat melihat itu yang ditangkap oleh para sivitas akademika dan muncullah perasaan yang sama. Opini publik itu memang sebenarnya kan hanya mungkin awalnya dipikirkan oleh the significant number of people. Orang-orang khusus, orang-orang yang punya peran signifikan, akademisi begitu ya. Memang tidak lalu meluas semua orang, tapi the significant number of people. Nah ini di kampus biasanya. Nah kampus ketika kemudian ada yang menyampaikan, maka lalu semua semacam menjadi contagion, merasa mereka memiliki frekuensi yang sama. Dari Gajah Mada, kemudian UII, kemudian UI, terus bergulir termasuk kalau di tempat saya Erlangga, di Universitas Erlangga. Dan itu spontan sebenarnya. Tidak direncanakan dalam artian ada perencanaan-perencanaan sebelumnya. Tidak, itu hampir boleh dikatakan spontanitas dari pemikiran para akademisi-akademisi itu. Nah, itu yang kemudian menjadi semakin semangat ketika malah dituduh bahwa ini partisan. Itu malah justru membuat teman-teman itu boleh dikatakan bahwa mereka ini selama ini diam, selama ini mereka juga tidak ikut-ikut dalam politik. Maka kemudian mereka adalah menyampaikan keprihatinan, deklarasi tentang kekhawatiran mereka terhadap pelanggaran-pelanggaran etika yang sekarang muncul dan itu bisa merusak demokrasi di Indonesia. Dan itu sudah munculnya kan dimulai dengan MK tadi, sekarang ditambah lagi dengan adanya persoalan pelanggaran moral di KPU, itu semakin kuat. Belum lagi seperti yang sering disampaikan oleh media juga Mas Rudi, bahwa presiden itu seringkali membagi-bagikan bansos, seakan-akan beliau adalah petugas bansos, begitu. Itu kan hal-hal yang memunculkan keprihatinan. Jadi saya logis ya, saya melihat logis kalau kalangan guru besar, akademisi, kemudian memiliki semacam kritikan, tetapi ini sebenarnya tujuannya bukan terkait dengan elektorat dan pemilihan umum ya secara langsung ya, tapi lebih kepada mengingatkan kepada presiden sekaligus juga pembelajaran kepada publik. Saya rasa itu, Mas. Ya, ini benar-benar membantah tuduhan dalam tanda kutip dari influencer atau buzzer dari Pak Prabowo Gibran dan dari Istana yang mengatakan bahwa ini hanyalah orkestrasi yang terkait dengan elektoral, itu yang dituduhkan dan itu sudah dibantah. Saya pikir memang saya setuju bahwa suara kampus itu kan adalah suara kebenaran. Kampus bagi saya adalah penjaga nurani dan saya bangga juga akhirnya kampus saya, alma mater saya, IPB pun sama melakukan hal yang sama. Jadi ini bahagia sekali. Nah, saya sudah mendapatkan pencerahan dari Mas Hadi terkait hal itu ya. Nah, pertanyaannya social impact-nya. Kalau kampus sudah bersuara gitu ya, itu seefektif apa ya terkait dengan orang yang dituju dalam hal ini presiden? Yang jelas kampus itu kan suaranya. Itu kan satu ditujukan kepada kekuasaan atau penguasa. Kampus itu kan ibaratnya kan seperti suara-suara rohani, suara-suara yang menyuarakan moralitas rohani ya. Kalau sejarah kan selalu setiap ada kekuasaan selalu ada yang mengontrol itu para nabi kan begitu. Ketika ada raja-raja maka yang mengingatkan para filosof. Nah sama dalam konteks ini sebenarnya ketika ada kekuasaan yang bermasalah maka para filosof yang biasanya itu di Menara Gading yang sibuk dengan ilmunya, mengajarkan filsafat, mengajarkan etika, mengajarkan demokrasi, mereka mengingatkan kepada kekuasaan. Jadi sebenarnya ini kan sesuatu yang memang polanya terjadi sejak kalau kita belajar sejarah dan filsafat, itu ada sejak dulu yang namanya kekuasaan selalu diingatkan oleh institusi-institusi yang terkait dengan filsafat dan rohani dan pemikiran-pemikiran begitu. Ini pekerjaan atau katakanlah
check balances antara kekuasaan dengan institusi akademis. Nah, kalau kemudian ada tuduhan, ya itu ya boleh-boleh saja, mungkin ini bagian dari demokrasi juga. Tapi menjadi sangat ironi, karena terus terang sebenarnya teman-teman atau para guru besar, para akademisi itu kan jarang. Kecuali kalau mereka itu adalah pemain-pemain politik yang kemudian balik ke kampus, kemudian bermain di situ. Karena di tempat saya malah menjadi aneh ya, ada semacam ingin mengcounter dari suara guru besar. Yang kemarin itu guru besar yang menyuarakan kalau dari UNER itu senior saya, dosen saya gitu ya. Senior saya, dosen saya. Ada beberapa yang senior-senior juga mau bergabung, cuman karena memang kondisinya itu mendadak dan sebagainya sehingga tidak bisa bergabung. Tapi kemudian ketika ada pihak luar yang mengaku-ngaku sebagai orang kampus padahal dia bukan orang kampus, bahkan malah politisi, wah itu tersinggung, orang itu pada tersinggung. Jadi saya rasa ini harusnya ketika melihat gejolak atau dinamika di kampus, ada protes-protes atau ada semacam deklarasi keprihatinan sosial, keprihatinan moral, harus dilihat sebagai bagian dari itu adalah hak mimbar akademis para ilmuwan. Karena di kampuslah yang mengajarkan tentang moralitas, di kampuslah yang mengajarkan tentang demokrasi gitu loh. Harusnya ini dimaknai sebagai bagian dari demokrasi, sebagai pengingat lah ya pada orang-orang yang tidak punya kepentingan. Saya ingat kita pernah podcast beberapa waktu yang lalu, dan waktu itu Mas Hendri mengatakan bahwa kenapa saat ini hanya saya yang berteriak gitu, akademisi kemana, dan sekarang ternyata secara tidak langsung terjawab. Nah, saya melihat mereka ini tiba-tiba kan secara spontan, dan saya sudah cek satu persatu di antara para guru besar di masing-masing universitas ini tidak saling berkoordinasi ternyata. Mereka spontan. Apakah yang dilihat oleh beliau-beliau itu memang negara kita ini sedang tidak baik-baik saja menurut Mas? Iya, justru yang sering kali disampaikan oleh mereka teman-teman para guru besar senior saya itu selalu keprihatinan terhadap tidak baik-baik saja itu, terutama terkait dengan persoalan moralitas demokrasi. Ketika presiden tidak netral, kemudian presiden bagi-bagi bansos, presiden mendukung anaknya, membiarkan anaknya yang sebenarnya secara masalah regulasi itu diawali dengan persoalan di MK, itu kan persoalan yang besar. Sekarang tambah lagi dengan KPU yang dinyatakan bersalah secara moral. Ini jelas bagi para kalangan guru besar dan akademisi ini persoalan besar, ini tidak baik-baik saja ini. Oke Mas Hendri, kalau melihat banyaknya, masifnya suara-suara dari perguruan tinggi, dari guru besar maupun sivitas akademika di berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia ini, ada kemungkinan nggak mereka ini diorkestrasi atau digerakkan itu? Mas, mempengaruhi satu orang Hendri Subiakto saja sulit, Mas. Mempengaruhi seorang akademisi satu orang aja sulit. Mempengaruhi seorang guru besar juga tidak mudah. Ini ada berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu nanti katakanlah begitu. Inilah yang namanya perubahan sosial, karena mereka terpicu, tersentuh dengan persoalan-persoalan moralitas yang dilanggar. Jadi itu tidak bisa ditolak ya, dan itu tidak mungkin digerakkan. Dan tidak ada hubungannya dengan gerakan-gerakan partisan, karena kita lihat track recordnya para guru besar yang bicara itu, mereka tidak pernah ikut partai, mereka tidak pernah jadi ikut relawan begitu. Nah makanya itu sebenarnya adalah tuduhan-tuduhan yang panik, yang tuduhan-tuduhan yang asal bicara, dan justru itu memunculkan gejolak yang lebih keras atau perlawanan yang lebih keras, bahwa mereka yang murni menyuarakan aspirasi akademis dan menyuarakan aspirasi moralitas ternyata dituduh politik. Itu bagi kalangan akademisi itu menyinggung perasaan mereka. Termasuk saya pun tersinggung. Walaupun saya sering mengkritik, tapi saya juga tidak partisan, saya nggak ikut partai. Mas Hendri, saya ingin minta opini terkait dengan orang yang mengajukan uji materi MK terkait Gibran waktu itu, yang katanya penggemarnya Gibran itu. Seorang mahasiswa kalau tidak salah di Surakarta. Solo ya.
terakhir saya dengar malah menggugat Gibran Wan Prestasi. Katanya uang sekitar hanya 10 juta tidak dibayarkan gitu. Nah, ini artinya kan seperti menjawab pertanyaan publik bahwa jangan-jangan mereka ada transaksional gitu. Opini Mas Jadi seperti apa? Wan Prestasi itu kan dalam hukum itu karena orang tidak melaksanakan kewajiban dalam perikatan. Ada perikatan. Perikatan itu muncul karena perjanjian. Apakah perjanjiannya itu secara tertulis atau tidak, itu muncul Wan Prestasi itu karena ada perikatan. Nah, perikatan ini berarti apa? Ada yang menjanjikan dan ada yang wajib melakukan perbuatan tertentu dan ada yang menjanjikan. Dengan adanya tuntutan Wan Prestasi berarti ada perikatan, ada perjanjian di situ. Ini memang perlu diungkap oleh pengadilan. Jadi kalau nanti diadili betul gugatan Wan Prestasi ini sebagai gugatan perdata, perjanjian apa? Perikatan apa? Tapi itu juga secara komunikasi itu menunjukkan bahwa memang betul. Wah, nampaknya mereka sudah ada komunikasi sebelumnya bahwa yang satu melakukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi, dianggap punya legal standing ataupun tidak, saya nggak tahu di Mahkamah Konstitusi. Yang jelas bisa diproses itu pasti punya legal standing. Lalu kemudian hasilnya memunculkan tadi keputusan nomor 90 yang memungkinkan Mas Gibran naik. Nah, sekarang dituntutlah adanya Wan Prestasi. Ini menarik Mas Rudi. Makanya saya juga heran kok ini kok sepi-sepi aja ya, karena pernah muncul ini jangan-jangan success fee yang belum dibayarkan. Gitu. Hal-hal seperti itulah yang sebenarnya memunculkan keprihatinan dari kita-kita yang memiliki perhatian. Jadi attentive publik yang memiliki perhatian pada persoalan hukum, demokrasi, itu tentu punya keprihatinan. Nah, attentive publik ini di kampus. Itulah orang-orang akademisi-akademisi yang memiliki waktu dan memiliki perhatian, itu adalah mereka, the significant number of people itu. Jadi ketika mereka sudah mulai bicara, sebenarnya mereka mewakili publik, mewakili orang-orang yang tidak terlalu perhatian, dan mewakili orang-orang yang tidak memiliki standar-standar yang biasa mereka pelajari. Mereka kan mempelajari tentang moral, tentang etika demokrasi, tentang hukum, sehingga kalau kemudian mereka itu prihatin atau kecewa, ya ini sekarang muncul yang namanya tuntutan perubahan sosial itu. Ini menarik sekali kalau saya kaitkan dengan debat yang terakhir kemarin. Debat terakhir itu rupanya suara dari perguruan tinggi itu direspon oleh khususnya oleh Pak Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan gitu ya. Dan mereka menangkap bahwa ini memang Indonesia sedang dalam kondisi genting dan tidak baik-baik saja kalau seorang guru besar, dan ini berbagai guru besar hampir 50 perguruan tinggi sudah bersuara. Pendapat Mas Hendri? Ya, memang perdebatan itu kan sesuatu yang juga menampilkan apa yang sedang terjadi, sehingga logis lah kalau 01 dan 03 memperbincangkan dan melihat ada fenomena perguruan tinggi. Dan ini tentu saja sesuatu yang tidak baik bagi presiden. Karena presiden sebenarnya yang menjadi sasaran dari akademisi, termasuk ketika itu dibahas di perdebatan juga tentu presiden sebenarnya sasarannya, karena sasaran mereka, Pak Presiden kan dianggap sebagai kenapa muncul protes-protes itu kan presiden yang tidak netral tadi. Nah, dan orang menangkap, termasuk guru besar mungkin ya, para akademisi, Civitas Akademika, bahwa pasangan 02 Prabowo Gibran ini kan representasi dengan sosok seorang Jokowi gitu loh, sehingga ya menjadi satu paket gitu. Jadi serangannya itu seolah-olah memang dalam satu kubu diserang oleh berbagai penjuru termasuk dari akademisi. Dan ini kemarin memang di debat itu meskipun berlangsung sangat datar gitu ya, tidak seperti debat-debat sebelumnya, tapi secara esensi itu diangkat di permukaan oleh pasangan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Saya melihat begini, debat terakhir itu begini Mas, memang datar, ya kelihatan datar, walaupun adalah serangan-serangan sedikit gitu ada, terutama ketika closing statementnya Pak Ganjar itu juga mengkritik pernyataannya Pak Jokowi sendiri tahun 2019, ya. Dan sebenarnya kalau dalam perdebatan itu selalu semuanya dipersiapkan.
Kenapa Pak Prabowo tiba-tiba di akhir closing statementnya dia minta maaf? Itu jelas dipersiapkan. Kenapa Pak Ganjar juga di akhir statementnya memberikan mengquote Pak Jokowi? Itu juga dipersiapkan. Itu harus fair. Begitu pula Pak Anies, ya, semuanya dipersiapkan. Termasuk sebenarnya minta maaf. Dan kemudian setelah minta maaf, itu muncul reaksi-reaksi, "Wah, ini bagus, ini merupakan calon yang damai, calon yang bisa merangkul dan sebagainya." Itu juga semuanya kalau dalam konteks komunikasi itu biasa, itu direncanakan. Jadi debat itu drama, selesai itu juga drama, ada drama-drama. Kemudian kalau ada tokoh yang mengkritik para pemain-pemain atau para calon-calon presiden dan wakil presiden yang berdebat, itu juga drama. Misalnya kayak kemarin juga ada kan yang ngeritik yang satu ada orang yang menganggap bahwa closing statementnya Pak Prabowo itu terbaik karena merangkul. Ya semua ini drama. Sebenarnya kalau kita mau melihat itu, mengkritisi itu, harus men-tracking orang ini sebenarnya siapa. Bagaimana dia track recordnya masa lalu. Ketika dia ternyata memang bagian dari yang dia puja-puja, ya sikap itu fungsi kepentingan. Mas, sikap itu menjadi pendapat. Itu adalah ketika diekspresikan secara verbal. Sikap fungsi kepentingan, maka pendapatnya juga fungsi kepentingan. Jadi kalau kita melihat ada tokoh berpendapat glamorizing atau memuja-muja, berarti kepentingannya adalah memuja-muja itu. Aslinya dia memang punya kepentingan di situ. Nah itu yang saya lihat. Kalau saya harus terbuka, Rocky Gerung itu kan memuja Pak Prabowo. Ya kepentingannya di situ. Begitu pula ketika dia menjelekkan 03, ya kepentingannya di situ. Jadi kita memang dalam politik itu semuanya adalah mengekspresikan fungsi kepentingan. Opini itu fungsi kepentingan gitu. Tapi begini ya, harus juga dilihat bahwa dalam kenyataannya beberapa orang meskipun tidak terekspos di ruang publik gitu ya, permintaan Pak Prabowo itu hampir tanpa makna gitu. Karena Pak Prabowo dengan sengaja dan sadar mengambil Gibran. Entah Pak Prabowo yang ngambil atau memang disodorkan atau dengan transaksi apa kita tidak tahu. Tapi yang jelas itu kan melalui suatu proses yang sangat tidak wajar, aneh dan menimbulkan gejolak di masyarakat gitu. Nah, bagi kita jadinya hampir tanpa makna, tanpa nilai permintaan maaf itu gitu, karena tidak memperbaiki apa-apa gitu. Dan kalau Pak Prabowo gentle sebetulnya ya dia mengakui bahwa salah mengambil Gibran karena itu melalui proses yang tidak wajar, merusak demokrasi. MK yang sangat kita hormati jadi dilecehkan oleh masyarakat karena ulah mereka sendiri, dan itu harusnya itu harus minta maaf. Dan menurut saya yang harus minta maaf Pak Jokowi sebetulnya, bukan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo dalam konteks ini ya hanya papet lah, hanya semacam wayang aja lah yang dimainkan dalang. Itu kalau menurut saya Mas Hendri. Ya artinya gini Mas Prudi, minta maaf kemudian mengapresiasi orang itu boleh-boleh saja, tapi yang penting konsisten. Jadi ketika udah minta maaf betul-betul dia itu menghormati dan permintaan maafnya itu konsisten, bukan sekarang minta maaf besok dia menyerang atau dia melecehkan. Begitu pula ketika dia mengatakan apresiasi pada seseorang, berkomitmen pada seseorang, betul-betul itu komitmennya itu terus. Ini yang terjadi kan esok dele sore tempe itu kadang-kadang kan. Nah ini masyarakat perlu melihat siapa sebenarnya yang konsisten, siapa yang sebenarnya flip-flop berganti-ganti, ini tidak konsisten tadi. Ini kelihatan kok sebenarnya. Politik itu drama, maka dramanya ketika skenarionya kelihatan positif, ngomong positif, harus damai. Tapi kemudian skenario berikutnya lebih menyesuaikan dengan konteks atau kemarahan, nggak jadi lagi damai, itu inkonsistensi. Nah, bagi masyarakat yang cerdas harus melihat siapa yang konsisten, siapa yang tidak konsisten. Dari capres dan cawapres itu. Ya, karena kita membutuhkan pemimpin yang mempunyai integritas personal yang kita banggakan. Exactly, betul. Ya. Dan harus, tadi saya setuju dengan Mas Hendri, harus di tracking juga tentang rekam jejak yang bersangkutan ini. Apakah
permintaan maaf itu hanya pencitraan semata dalam drama debat itu saja untuk kepentingan elektoral gitu ya, atau mungkin ada ketulusan. Karena kadang-kadang terlihat kemarin setelah debat itu kan sifat asli seseorang muncul lagi tuh, kekasaran, terus kemudian ya unsur bosi, itu nggak bisa ditutupi gitu, karena kita era sekarang terbuka gitu. Nah, jadi yang terakhir ini terkait dengan sebentar lagi setelah tanggal 10 kita memasuki masa minggu tenang gitu ya. Jadi mulai tanggal 11. Artinya kalau dihitung dari sekarang hanya hitungan jari berapa hari lagi kita melakukan pencoblosan itu ya, menentukan arah bangsa ini mau dibawa kemana gitu. Nah, apa yang ingin Mas Hendri sampaikan kepada masyarakat ya terkait hal ini agar mereka mempunyai kemerdekaan dengan menggunakan akal dan nurani untuk memilih, dan mereka benar-benar berani untuk menjaga kedaulatan dirinya untuk memberikan suara, karena sejatinya yang menjaga Indonesia itu kan yang pemegang saham utama kan rakyat sebetulnya. Apa yang ingin Mas Arya? Saya ingin mengingatkan bahwa pertama, gunakan hak suara. Karena hak suara itu diberi oleh negara, oleh konstitusi, oleh undang-undang. Jangan meremehkan, kalau golput atau tidak menggunakan hak suara itu berarti meremehkan pemberian negara. Hak yang diberikan oleh negara. Jadi itu. Maka ikut memilih, walaupun mungkin libur dan sebagainya, yang anak-anak Gen Z dan para anak muda atau yang mau liburan, tetap harus berikan suaramu untuk arah negara ini ke depan, pemimpin ke depan. Yang kedua, ketika sudah memilih, jaga suara kita. Menjaga suara itu sama dengan menjaga negara. Jangan sampai suara kita itu disia-siakan atau dimanipulasi orang. Maka jaga suara, ikut di TPS, kalau perlu ketika perhitungan itu hadir, mungkin bisa memotret hasil suara masing-masing TPS di kertas planonya itu, dicek dengan yang ada di platform-platform pengawasan digital itu, yang kemarin Mas Rudi juga kalau nggak salah ada di podcast. Itu bagian dari pengawasan. Semakin banyak masyarakat ikut mengawasi, maka semakin menyempit yang namanya kemungkinan orang tergoda untuk melakukan kecurangan. Jadi kecurangan, kejahatan itu seringkali muncul karena ada kesempatan. Maka rakyat yang harus menutup kesempatan itu dengan cara apa? Ngawasi, ikut ngawasi. Kita semua sekarang adalah wartawan. Kita sekarang semua adalah bisa menjadi whistleblower. Dengan HP kita, dengan gadget kita, kita bisa memberitakan apa saja asal itu betul-betul fakta. Dan itu undang-undang regulasi seperti ITE itu melindungi kalau orang telling the truth, menyampaikan fakta, bukan menyampaikan hoax, bukan menyampaikan fitnah. Di situ kalau masyarakat semua itu menyuarakan haknya, kemudian menjaga haknya, menjaga suaranya, insya Allah pemilu akan bisa lebih baik dibandingkan dengan khawatiran-khawatiran yang selama ini muncul. Yang paling terakhir ini, Ketua KPU dan Komisioner KPU itu mendapatkan peringatan keras dari DKPP, ya. Menyangkut masalah pendaftaran Gibran, ada kesalahan etika dan kesalahan administrasi dan sebagainya lah. Apakah bisa diharapkan KPU ini bisa kita percaya untuk menghasilkan pemilu yang jurdil dan luber gitu? Ya, orang khawatir itu logis ya. Karena ketika MK juga ternyata menghasilkan sebuah keputusan yang sangat amat kontroversi dan dampaknya sampai sekarang. Begitu pula KPU yang juga begitu cepat menerima keputusan MK, tetapi ada prosedur-prosedur yang dilanggar sehingga mendapatkan hukuman tadi pelanggaran etika itu. Dan itu ini kalau ada pelanggaran lagi mereka bisa dipecat, bisa diberhentikan sebagai anggota. Makanya ini juga sebagai pengingat pada teman-teman KPU untuk mereka betul-betul nanti penyelenggaraan ini harus dilakukan secara sesuai dengan prosedur. Kalau mereka melanggar,
nanti disidangkan DKPP lagi, dilaporkan DKPP lagi, itu konsekuensinya diberhentikan itu. Tapi saya membantah itu. Kenapa saya membantah? Ya. Karena Ketua KPU Hasyim Asyari itu sudah 3 kali mendapatkan peringatan keras terakhir. Dulu Ya, dalam makanya, kasus wanita emas itu, Ibu Saini atau siapa itu, juga mendapatkan peringatan keras terakhir. Terus yang kedua, ada kasus apa lagi, mendapatkan peringatan keras terakhir. Ini yang terakhir lagi. Ya. Saya nggak tahu terakhir dari versi DKPP itu seperti apa. Gitu. Ya, maksud terakhir terus, ya kan? Terakhir Pasti terus, tentunya kan nanti justru masyarakat yang kalau masyarakat memberikan opininya dan desakannya, Ya. itu mungkin akan benar-benar terakhir gitu ya. Makanya kita ingatkan. Tapi yang jelas ini masyarakat memang harus berpartisipasi untuk ikut menjaga dan mengawasi. Dengan partisipasi masyarakat inilah diharapkan supaya pemilu itu ya berjalan dengan baik dan tidak perlu ada gejolak. Jangan sampai seperti tahun 2019 ada yang sujud syukur tapi padahal kalah, begitu kan? Akhirnya lalu mereka tidak bisa menerima kekalahan itu, padahal sudah boleh dikatakan sudah diputuskan dalam konteks yang sesuai dengan prosedur waktu itu. Ya kalau ini kan sejak awal ada masalah, ini lebih berbahaya lagi. Itulah makanya harus kita ingatkan ini. Prof, dengan fenomena kejadian yang kita lihat bersama, ada beberapa kejadian-kejadian intimidasi, terus ada indikasi pemanfaatan fasilitas negara, aparatur negara yang berpihak dan sebagainya. Apakah kita masih boleh optimis ya bahwa pemilu kali ini itu benar-benar seperti yang kita harapkan? Yang jelas itu semua pasti mereduksi kualitas demokrasi kita, hasil demokrasi, mereduksi, mengurangi pasti. Itu mengurangi kredibilitas dari hasil pemilu ini. Terutama kalau pemenangnya adalah mereka-mereka yang terkait dengan pelanggaran itu, gitu ya. Itu pasti akan memunculkan reduksi atau kepercayaan, kredibilitas dari hasil itu. Tapi kalau berbeda, itu akan lain lagi gitu kan. Makanya kita sebagai masyarakat sekali lagi memang harus berpartisipasi. Di satu sisi memberikan suara, yang kedua adalah menjaga suara. Ini yang harus dilakukan. Termasuk media, Dan yang harus hati-hati lagi, jangan sampai pada waktu pemungutan suara itu ada suara-suara atau katakanlah hasil quick count atau exit poll yang tidak jelas. Maksudnya tidak jelas itu lembaganya ini dibayar oleh siapa tidak jelas. Tapi kemudian mereka seakan-akan sudah menjadi suara yang mendahului real count. Karena hati-hati sekali kalau sekarang kan sudah banyak nih kita melihat bahwa survei-survei itu tidak mau terbuka nih siapa yang membayari. Hasilnya ternyata hanya menguntungkan yang bayar. Nah kalau seperti itu nanti kalau sudah ada pemilihan umum, kemudian ada pemungutan suara, lalu ada quick count dan ada exit poll, itu mereka harus terbuka bahwa kami melakukan ini, dananya dari siapa, sponsornya dari apa, lalu bagaimana mereka bisa mempertanggungjawabkan konten isi dari hasil exit poll-nya itu. Ini harus kita jaga, Mas. Termasuk masyarakat ikut menjaga, para pengawas ikut menjaga, dan mungkin juga ya harus Bawaslu, itu tentu. Baik, Mas Edi, terima kasih waktunya. Ini pencerahan cukup sangat tajam dan sangat jelas buat masyarakat. Dan akhirnya kita memang harus berpikir bahwa kita harus berperan, semua orang harus berperan. Gitu. Jadi ada salah satu sahabat kita, Ketua atau Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik, ya, Kapol di UI mengatakan bahwa rakyat itu menjadi seorang voter itu hanya 5 menit di bilik suara gitu. Tapi setelah itu harus menjadi demos rakyat yang harus mengontrol mulai jalannya pemilu sampai jalannya kekuasaan itu dilakukan. Itu yang penting saya kira dilakukan oleh fungsi ganda kita sebagai voter dan demos sebagai rakyat. Oke. Baik, terima kasih Mas Edi. Sobat Indonesia, ini penting sekali. Saya harus mengingatkan
menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Henry Subiakto. Ada fenomena propaganda dari kelompok-kelompok tertentu untuk menggiring opini publik melalui lembaga survei berbayar. Ini sudah nyata-nyata dan sudah kita buktikan. Ada sindikasi lembaga survei selama ini yang selalu aktif mempublikasi hasil surveinya itu ada indikasi kuat bahwa ini adalah propaganda untuk menggiring opini publik. Padahal kenyataan tidak seperti itu. Nah, caranya bagaimana mengkontra adalah harus ada ketegasan dari penyelenggara pemilu, Bawaslu, KPU dan sebagainya. Yang kedua, rakyat harus menjadi kekuatan pengawas yang sangat efektif untuk mengawasi kegiatan rekapitulasi suara. Yang ketiga, para peserta pemilu maupun pilpres harus mempunyai kekuatan untuk mengkontrol dan mempunyai data yang akurat untuk mengimbangi suara resmi yang akan dilakukan oleh KPU. Jangan sampai nanti KPU merasa tidak terkontrol kemudian seenak sendiri. Dan saya yakin semua peserta pemilu, pilpres juga mempunyai hal itu, dan ini membuat KPU tidak bisa gegabah seenak sendiri. Kita merasa kurang percaya dengan KPU sekarang. Karena apa? Karena sudah terbukti melanggar etik. Jadi jangan salahkan rakyat kalau rasa kepercayaan kepada KPU agak berkurang, sangat berkurang bahkan, karena KPU memang terbukti melanggar kode etik dalam hal pendaftaran seorang Gibran. Ini ya menimbulkan dilema ya, karena waktu pemilu sudah semakin dekat, mungkin aturannya juga belum komplit, dan yang lucu lagi di keputusan DKPP itu tidak ada keputusan untuk membatalkan keputusan dari ketua KPU. Jadi ya hampir tanpa makna, tapi tetap ada maknanya. Maknanya adalah kita tahu bahwa ternyata ada paslon atau kandidat pilpres itu terbukti lahir dari kelompok-kelompok tertentu yang melanggar etika, dan bahkan 2 kali di MK maupun di KPU. Jadi rakyat harus cerdas untuk memilih, berdaulat. Jangan mau kita dipimpin oleh orang-orang yang melanggar etika atau orang-orang yang sangat tidak percaya, yang mempunyai rekam jejak yang sangat tidak baik, yang pernah melukai anak bangsa sendiri. Harus hati-hati. Jangan sampai kesalahan kita 5 menit di bilik suara itu membuat kita menderita 5 tahun atau bahkan lebih dari itu. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.